Shalom, jemaat Tuhan, dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan selamat memasuki di minggu ini kita memperingati Minggu UM. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini, pada hari Minggu 22 Juni tahun 2025, terambil dari Roma 15 ayat yang pertama sampai dengan 6. Roma 15 ayat 1 sampai dengan 6. Judul perikop, orang yang lemah dan orang yang kuat. Begini firman Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena itu, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah orang yang mau mendengarkan, mempraktekkan dan merefleksikan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sekali lagi saya menyapa kepada kita semua, Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Firman Tuhan kita pada hari ini mengangkat tema satu suara memuji Tuhan. Sekali lagi, satu suara memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema kita pada hari ini yang saya tadi katakan satu suara memuji atau memuliakan Allah, itu tersampaikan pada ayat yang ke-6 pada bahan bacaan kita. Yang dikatakan adalah, sehingga dengan satu hati, satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, berbicara tentang satu suara memuji ataupun memuliakan nama Tuhan, dengan konteksnya pada hari ini adalah tentang orang yang lemah dan orang yang kuat. Terkadang setiap manusia menganggap dirinya itu lebih kuat, menganggap bahwa dia adalah sosok yang paling beruntung. Tetapi di balik itu semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di hadapan Allah, meskipun tadi yang katanya kita adalah kuat, yang terkuat itu adalah Tuhan. Yang paling hebat itu adalah Tuhan. Meskipun di hadapan Tuhan kita itu lemah, tetapi Tuhan menguatkan kita. Yang menjadi pelajaran ataupun perkataan yang sangat penting dalam firman Tuhan kita pada hari ini, yakni adalah kita yang kuat di ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Jadi artinya adalah kita sebagai yang kuat ini, kita harus datang membantu orang yang lemah. Karena kan seperti apa yang dikatakan Tuhan dalam Alkitab, saling bergotong royonglah, saling membantu satu sama lain sebagai manusia. Jadi kan kalau kita lihat dalam kehidupan kita, terkadang kita yang kuat ini, ketika kita melihat orang yang lemah, kita malah menjatuhkan mentalnya. Tetapi Tuhan berkata adalah kita yang kuat harus menanggung ataupun membantu orang yang lemah. Jadi menanggung di sini adalah bagaimana kita memberi, bagaimana kita menasihati, bagaimana kita memberikan sukacita kepada banyak orang. Jangan kita jadikan orang-orang lemah ini sebagai orang-orang yang ditindas. Orang-orang yang lemah ini adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang takut akan Tuhan. Dia percaya meskipun dia lemah, dia memiliki jiwa, dia memiliki sifat hati yang sungguh baik. Sedangkan kita yang justru kalau udah menjadi orang yang kuat, kita malah melupakan jati diri kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan karena oleh kekuatan kita menyalahgunakan kekuatan itu untuk membunuh, untuk membuat hal negatif kepada banyak orang. Jadi kan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Rasul Paulus dalam konteksnya dalam hari ini, tokoh yang menuliskan kitab Roma ini, dia mau mengajarkan, ataupun kita lihat dulu dari latar belakang Paulus ini sendiri.
Paulus sebelum dia menjadi seorang rasul, dia adalah seorang pemberontak. Dia adalah seorang penjahat pada waktu itu. Makanya dikatakan dia sebagai bernama Saulus. Tetapi ketika Tuhan memanggil dia, Tuhan menjadikan namanya sebagai seorang Paulus dan menjadi salah satu rasul terbesar yang ada di antara banyak rasul yang ada diutus oleh Tuhan. Jadi ketika kita melihat tadi yang Saulus, dia membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan sekarang dia berubah menjadi orang-orang yang mau menanggung semua apa yang lemah, apa yang kuat di antara dirinya. Dia percaya melalui kekuatan Tuhan, dia tidak mau hidup sendiri. Dia mau hidup berlandaskan dari Tuhan saja. Karena kan dikatakan adalah di dalam ayat 1, jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Artinya adalah ketika kita memiliki kekuatan, ketika kita memiliki daya tarik ataupun daya saing yang kuat dalam diri kita, janganlah menyenangkan diri kita. Untuk apa kita diberikan kekuatan, tetapi malah itu untuk menyalahgunakan kepada orang lain dan menimbulkan kesenangan dalam diri kita. Tidak ada gunanya, Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, bagaimana kita harus, di ayat 2 dikatakan, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Jadi artinya adalah kita merasa senang itu jangan sendiri. Meskipun kita mengalami sukacita hari ini, kita tebarkan sukacita kepada banyak orang. Kita berbuat baik kepada banyak orang. Untuk apa gunanya kalau kita mengalami yang namanya kesenangan yang dampaknya hanya untuk membuat orang itu terlena ataupun membuat mental orang itu terjatuh. Oleh sebab itu, kita yang mengalami yang diberikan kekuatan ini, kita berikanlah kepada banyak orang, khususnya orang-orang yang membutuhkan. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu saja, dia tidak memandang yang namanya orang-orang yang tidak mau percaya. Tetapi dari orang-orang yang tidak percaya ini, dia jadikan sebagai percaya. Tuhan ini dia berteman dengan siapa saja, tanpa membedakan bulu, ras, suku, bangsa, dan sebagainya. Makanya dikatakan bahwa ketika Tuhan mengajar, dia ingin memberikan pengajarannya kepada banyak orang, bukan untuk kesenangannya sendiri, tetapi pengajarannya dia berikan ini untuk menyenangkan banyak orang, dan terkhusus menjadikan mereka untuk percaya kepada ajaran Tuhan saja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, banyak sekali pelajaran yang bisa kita hadapi ataupun kita dapat dalam firman Tuhan kali ini. Bagaimana kita harus tetap berpengharapan penuh pada Tuhan, memegang perkataan Tuhan, mengikuti perintahnya, dan mengambil ataupun memegang kendali dalam hidup kita untuk berbuat baik, dan terutama adalah membuat ataupun belajar dari Alkitab untuk menjadikan diri kita untuk berguna bagi banyak orang, khususnya orang-orang yang membutuhkan. Karena kita percaya bahwa dikatakan ayat 5, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Jadi artinya adalah ketika kita berbuat baik kepada banyak orang, kita berbuat kasih kepada banyak orang, Tuhan akan mengaruniakan berkatnya. Tuhan akan memberikan keselamatan bagi kita yang memberikan pertolongan, memberikan kebaikan kepada banyak orang, khususnya orang-orang yang lemah. Jadi orang yang kuat dan orang yang lemah jangan dibeda-bedakan, tetapi harus disamaratakan. Karena kita percaya bahwa Tuhan saja pernah menjadi orang-orang yang menjadi manusia yang membutuhkan orang lain juga. Dia tidak bisa memberikan pengajaran kepada banyak orang itu dengan sendirian. Pasti dia memiliki ataupun mengutus para muridnya untuk mendampinginya dalam mengabarkan Injil ataupun pelayanan ke kota-kota yang ada di dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam kita sebagai orang kuat maupun orang yang lemah, tetaplah kita satu suara memuliakan nama Tuhan. Jangan kita menganggap bahwa ketika Tuhan menciptakan kita dengan mungkin kita tidak menerima hasil ciptaan Tuhan, kita percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan, apa yang sudah Tuhan ciptakan diri kita, itu untuk kebaikan kita sendiri. Makanya oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara terkasih, satu suara kita memuliakan nama Allah, kita agungkan nama Allah Bapa. Kita percaya pengagungan, kemuliaan yang kita curahkan kepada Tuhan akan mengendalikan ataupun mengandalkan ataupun memberkati diri kita. Dan yang terpenting adalah
tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mari Bapak Ibu Saudara terkasih, sebagai penutup dalam firman Tuhan pada hari ini, saya mau mengajak kepada kita semua untuk tetap berlandaskan penuh pada ajaran Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Kalau kita kuat, kita bantulah banyak orang. Orang-orang yang lemah, kita bantu dia agar dia menjadi orang-orang yang tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan kita menindas, jangan kita menyembelihkan orang-orang yang lemah. Karena itu semua sama di mata Tuhan. Dan yang terpenting adalah satu suara memuliakan nama Tuhan ataupun mengagungkan nama Tuhan saja. Demikianlah firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini bisa berguna dan bermakna bagi kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati.